يوفقنا جميعا وأن يفتح علينا فتوح العارفين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Taysirul Khalaq karya Syekh Hafidz Hasan Mas'udi. Masuki bab atau muqaddimah dan penjelasan tentang taqwa. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Masuki muqaddimah kitab ini, mari kita baca. Alhamdulillahil karimil khalaq. Segala puji bagi Allah yang maha mulia lagi maha pencipta. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uthi litatsmimi makarimil akhlak, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarga beliau, wa ashabihi, serta para sahabat-sahabatnya, majaro qalamul talkhisi wal bayani ala sifatil awraqi, selama pena ringkasan dan penjelasan ini masih terus mengalir sifat-sifat lembarannya, atau masih mengalir dalam tulisan-tulisan ini. Amma ba'du, adapun setelah itu, fahada mukhtasarun fi ilmil akhlaqid diniyati, maka kitab ini adalah ringkasan dalam ilmu akhlak keagamaan. Wada'tuhu littullabis sanatil ula al-azhariyati, aku menyusunnya untuk para pelajar tingkat pertama di Al-Azhar, Mesir. Fasammaituhu, dan aku menamai kitab ini Taysirul Khalaqi fi ilmil akhlaq, diberi nama Taysirul Khalaq dalam ilmu akhlak. Fakultu, maka aku berkata, maksudnya penulis berkata, wabillahil ismati, dengan pertolongan Allah terdapat penjagaan dari kesalahan. Wa biyadihi itmamun ni'mati, dan di tangannya Allah lah kesempurnaan nikmat. Kita masuk tentang pengertian akhlak. Ilmu akhlaki, adapun ilmu akhlak itu adalah ibaratun an qawaida yu'rafu biha, ungkapan-ungkapan atau ungkapan kaidah-kaidah yang dengannya diketahui solahul qalbi, kebaikan hati, wasairul hawasi, dan seluruh panca indera. Wa maudhu'uhu, dan objeknya adalah al-akhlaqu, adalah akhlak.
min haitsu at-tahalli bimahasiniha, dari segi menghiasi diri atau memperbaiki diri dengan kebaikan, wa takhalli an qabaihiha, wa takhalli an qabaihiha, dan membersihkan diri dari keburukannya. Wa samaratuhu, dan buah-buahnya akhlak adalah solahul qalbi, kebaikan hati, wasairul hawasi fit dunya, dan seluruh panca indera di dunia. Artinya kebaikan atau buah-buahnya akhlak itu adalah kebaikan hati dan seluruh panca indera di dunia. Itu disebut dengan akhlak. Wal fauju bi a'lal maratibi fil akhirati, dan memperoleh kemenangan atau keberhasilan pada derajat yang paling tinggi di akhirat kelak. Itu adalah mukadimah dari kitab Taisirul Khalaq. Kita memasuki tentang takwa. At-taqwa hiya imtithalu awamirillahi azza wa jalla. Akhlak adalah takwa. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah azza wa jalla. Wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatin, dan menjauhi larangan-larangannya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Artinya takwa adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik melalui firman-Nya di dalam Al-Quran maupun perintah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis beliau, dan menjauhi larangan-larangannya atau apa yang tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Artinya walaupun sembunyi-sembunyi, tetap saja Allah bisa melihat, bisa memantau, bahkan bisa mengendalikan kita dan nyawa kita. Karena Allah adalah maha dari segala maha, maka dari itu menjauhi larangannya itu walaupun sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, Allah tetap mengetahuinya. Jadi bukan hanya secara terang-terangan saja gitu. Misalkan orang menjauhi yang dilarang Allah secara terang-terangan, tapi di belakang itu dia bersembunyi agar tidak terlihat orang atau tidak dapat dilihat oleh masyarakat luas gitu kan. Nah, itu sama saja tidak mematuhi atau tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Maka itu tidak disebut dengan takwa. Kalau takwa itu baik misalkan ada orang atau tidak, diamati atau tidak, karena dia sesungguhnya percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala terus memantau dirinya, maka dari itu dia melaksanakan perintah-perintahnya karena hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radhilatin. Maka tidak sempurna akhlak itu atau takwa itu kecuali dengan membersihkan diri dari setiap keburukan. Wa tahalli bikulli fadilatin, dan menghiasi diri dengan setiap keutamaan-keutamaan. Akhlak atau takwa seseorang bisa dianggap sempurna kalau dia sudah bisa membersihkan dirinya dari setiap hal-hal keburukan, maupun itu kecil ataupun besar. Kalau misalkan sudah bisa mengatasi itu, maka sempurnalah akhlak dan takwanya. Dan menghiasi diri dengan setiap keutamaan. Orang yang mempunyai akhlak yang bagus, orang yang mempunyai takwa yang bagus, pasti akan menghiasi dirinya dengan keutamaan-keutamaan dari perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, karena jiwanya hanya ingin berdekatan atau mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah SAW. Fahiyat tariqul ladzi man salakahul ihtada. Maka ia adalah jalan yang barang siapa menempuhnya akan mendapatkan petunjuk. Wal urwatul wuthqa allati man istamsaka biha naja. Dan ia adalah tali yang kuat yang barang siapa berpegang teguh dengannya akan selamat. Artinya takwa adalah jalan untuk menempuh akan mendapatkan petunjuk dari Allah, dan juga menjadi tali yang paling kuat untuk orang yang bertakwa. Dengan berpegang teguh dengan takwa itu, maka mereka akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Wa asbabuha katsiratun, dan sebab-sebabnya banyak. Minha, diantaranya, ayyulahitul insanu annahu abdun dalilun, yaitu hendaknya manusia menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba yang hina. Wa anna rabbahu qawiyyun azizun, dan bahwa Tuhannya maha kuat lagi maha perkasa. Wala yambagi lidalili ayya'siyal aziza, dan tidak pantas bagi yang hina untuk bermaksiat kepada yang maha perkasa. Li'anna nasiyatahu biyadihi, karena ubun-ubunnya atau karena nyawanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dijelaskan sebab-sebab tentang takwa. Bahwasanya sebab yang pertama, untuk orang yang bertakwa harus menyadari dirinya sendiri, dalam dirinya, bahwa dia adalah seorang hamba yang hina di hadapan Tuhan yang maha perkasa. Dan tidak pantas juga bagi orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang hina di hadapan Allah, atau kita sebagai manusia itu hina di hadapan Allah. Maka tidak pantas
pantas bagi si hina untuk bermaksiat kepada yang maha perkasa. Bisa kita ibaratkan ada seorang raja dan seorang budak. Maka tidak pantaslah seorang budak berkata kotor atau mencaci kepada rajanya atau kepada tuannya. Begitu juga kita, hamba yang hina, kita tidak pantas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memiliki kendali atas ubun-ubun kita atau atas nyawa kita. Wa minha yatadzakkaru ihsanallahi ilaihi fi jami'il ahwali. Dan di antara sebab-sebabnya itu adalah bahwa ia mengingat kebaikan atau nikmat Allah kepadanya dalam segala keadaan. Jadi orang yang bertakwa pasti akan mengingat nikmat atau kebaikan yang Allah telah berikan kepadanya di dalam segala keadaan, baik dalam keadaan senang maupun keadaan susah, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Faman kana kadzalika la yambagi ayyajhada ni'matahu. Dan barang siapa yang demikian itu, maka tidak pantas baginya untuk mengingkari nikmatnya Allah. Wa minha, dan di antara sebab-sebab itu ayyatadzakkaral mauta, adalah bahwa ia mengingat kematian. Di salah satu sebab di antara orang-orang bertakwa itu adalah mengingat kematian. Kenapa? Li'anna man 'alima annahu sayamutu. Karena sesungguhnya orang yang mengetahui bahwa ia akan mati, wa annahu laisa amamahu illal jannati awin nar, dan bahwa di hadapannya tidak ada kecuali surga atau neraka. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah yang sebaik-baiknya, di hadapannya itu bukan permasalahan bagaimana besok, bukan bagaimana masa depannya, bukan bagaimana kata siapa, kata orang dan lain sebagainya. Tapi orang yang bertakwa, yang mengingat kematian, dia tertuju nanti ketika sudah mati kita ada di surga atau ada di neraka. Maka dari itu orang yang bertakwa pasti sudah menyiapkan segalanya dari kehidupan sekarang. Ba'athahu dzalika illal a'malis salihati hasba istita'ati. Hal itu akan mendorongnya kepada perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan kemampuannya. Orang yang bertakwa, orang yang mengingat kematian, bahwa di hadapannya tidak ada lagi kecuali surga dan neraka, maka dorongan yang sangat kuat bagi orang yang bertakwa yaitu perbuatan-perbuatan baik. Hasbal istita'ati, sesuai dengan kadar kemampuannya, atau sesuai dengan kemampuan dirinya.
Faminal a'malis sholihati musa'adatul muslimina, dan di antara amal-amal soleh adalah membantu kaum muslimin. Wan nadharu ilaihim bi'ainil 'atfi war rahmati, dan memandang mereka dengan penuh kasih sayang dan rahmat. Khususon idza sabaqa minhum ihsanun ilaihi, terlebih lagi apabila sebelumnya mereka telah berbuat baik kepadanya. Artinya orang yang beramal soleh atau orang yang bertakwa itu diantaranya membantu saudaranya sesama kaum muslimin, dan dia melihat saudaranya kaum muslim atau muslim atau muslimat dengan memandang mereka dengan penuh kasih dan rahmat. Ada kaidah yang sangat bagus yang mengatakan bahwa al-ulama alladzina yangduruna al-ummah bi'ainir rahmah. Seorang ulama itu harus memandang kepada masyarakatnya atau kepada orang lain dengan pandangan kasih sayang dan rahmat. Apalagi sebelumnya mereka itu telah berbuat baik kepada kita. Wa amma samaratuhu, dan adapun buahnya, fasa'adatud daraini, adalah kebahagiaan di dua negeri, baik di dunia maupun di akhirat. Amma fit dunya, adapun di dunia, fartifa'ul qadri, adapun di dunia buahnya adalah tingginya derajat, wa jamalus siti wa dzikri, dan indahnya nama baik serta sebutan atau reputasi, wa qtisabul mawaddati minan nasi, dan memperoleh kecintaan dari manusia. Lianna sahibat taqwa yu'azzimuhul asagiru, karena orang yang bertakwa itu dihormati oleh orang-orang kecil. Wa yahabuhul agabiru, dan disegani oleh orang-orang yang besar atau orang-orang terhormat. Wa yarahu kullu aqilin, dan setiap orang yang berakal, annahu aula bil birri wal ihsani, memandang bahwa ia lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dan perlakuan baik. Artinya orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu akan mulia baik di dunia dan di akhirat. Adapun mulia di dunia, yang pertama itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan diindahkan sebutan-sebutan kepadanya, dan dibaikkan reputasinya atau nama baiknya, dan memperoleh kecintaan dari manusia, dan juga dihormati oleh orang-orang kecil, dan disegani oleh orang-orang yang terhormat. Wa amma fil akhirati, dan adapun di akhirat, dan adapun buah-buahnya di akhirat, fannajatu minan nari, yaitu keselamatan dari neraka, wal fauju bidukhulil jannati, dan memperoleh kemenangan dengan masuk ke dalam surga.
Wa kafal muttaqina syarafa annallaha yaqulu fihim, dan cukuplah sebagai kemuliaan bagi orang-orang yang bertakwa bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, ya, tentang orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Adapun buah atau manfaat atau yang didapatkan di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka cukuplah kemuliaan itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wallahu alam bisawab.